pulang. Halo ayah dan ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita mentransfer nih makna dari arti kemenangan setelah Idul Fitri nih, pas Idul Fitri ke si kecil. Di episode sebelumnya kan kita emang udah bahas banyak ya di bulan Ramadan ini tentang gimana caranya bersabar, gimana ngajarin anak kontrol diri, caranya maafin, dan seminggu lagi nih udah mau lebaran kita bisa nih ngajarin sebenarnya supaya lengkap apa sih arti kemenangan untuk di Idul Fitri ini bagi anak-anak. Jadi jangan lupa sebelum materinya mulai seperti biasa tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kalau ada video baru bisa langsung dikabarin dan langsung ditonton, dan stay tune terus sampai akhir episode ini. Kita mulai dulu dari memahami makna berlebaran itu apa gitu ya, atau merayakan kemenangan Idul Fitri itu seperti apa. Jadi kan kalau Idul Fitri itu kembali fitri, kembali suci, dan juga kita sudah berusaha nih 1 bulan ini tuh menahan, mengelola ego dan nafsu kita, jadi kita bisa merayakan kemenangannya. Tapi merayakan Idul Fitri ini bukan hanya tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada yang di atas, tapi juga bagaimana kita punya hubungan yang lebih baik nih dengan orang-orang di sekitar kita. Yang itu perlu juga diajarin ke si kecil nih, gimana caranya kita bersilaturahmi walaupun dengan situasi kayak sekarang harus di rumah aja. Nah, ini kira-kira tipsnya. Yang pertama adalah mengajarkan anak untuk berbagi. Jadi ini kan bagian dari mengajarkan kepedulian ya. Jadi ini macam-macam. Walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, mungkin anak-anak bisa dilibatin nih untuk milih-milih hampers online atau ngirimin barang online gitu ya untuk saudara-saudara yang jauh. Atau bisa dilibatkan dari mulai memasaknya, mikirin menunya apa untuk orang di rumah, termasuk orang-orang yang akan dikirimin atau tetangga atau orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat kita mau membayar zakat nih, diceritakan bahwa zakat itu sebagai rezeki kita nih ya memang dikasih juga ke orang lain gitu ya. Jadi berbagi kebaikan juga, dan anaknya lihat supaya dari awal dia terbiasa nih dengan hal-hal berbagi kebaikan ini. Yang kedua adalah menjadi role model untuk saling bermaafan atau menjadi contoh yang sebetulnya ini dilakukannya dari sedini mungkin. Setiap hari nggak usah nunggu Idul Fitri, tapi pada saat momen Idul Fitri mungkin bisa tetap dilihatin nih kalau misalnya kita saling bermaafan dengan pasangan kita atau anak ketika kita melakukan kesalahan gitu ya. Jadi anaknya terbiasa bahwa minta maaf dan memaafkan orang itu diperlukan. Nah, ini jadi contoh model yang baik supaya si kecil itu nggak gampang jadi pendendam, nggak gampang pusing, nggak gampang terlalu mikirin orang salah apa enggak, dan mudah untuk memaafkan. Yang terakhir, ciptakan excitement meskipun cuman di rumah aja nih, karena kan kita merayakan kemenangan, udah berhasil menahan ego. Nah, jadi ada acara kecil atau kegiatan kecil untuk celebrate hal-hal yang sudah bisa dilalui anak pada saat Idul Fitri itu, jadi momen yang mungkin seru banget dan menyenangkan dan berkesan buat mereka. Jadi mungkin bisa menyiapkan makanan yang mereka suka, kemudian coba ada nggak baju lama yang bisa kita modifikasi untuk jadi baju baru, atau kalau misalkan mau beli baju baru juga boleh, nggak harus yang mahal-mahal, mainan baru dan lain sebagainya. Tapi nggak usah semuanya baru sih, intinya kita bikin selebrasi kecil, dan jangan lupa kasih message ini tuh semacam hadiah kecil karena kita bisa melewati 1 bulan ini dengan lebih damai, dengan lebih bermakna walaupun dengan banyak kesulitan, sehingga si kecil menanti-nanti nih nanti tahun depan Idul Fitrinya seperti apa. Itu dia tadi beberapa tips yang bisa dilakukan ke anak atau diajarkan untuk merayakan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Nah, kalau ayah dan ibu punya cara-cara lain juga boleh dikabarin ke kita di kolom komen. Dan juga kalau misalnya pingin tahu nih atau penasaran sama topik tertentu, silahkan komen di YouTube ini atau bisa juga komen di Instagram dan TikToknya 3 Generasi @TIGA_generasi. Jangan lupa kalau seneng kontennya, klik tombol like, subscribe, dan juga notifikasi ya supaya kalau ada video baru bisa langsung ditonton. Jadi selamat lebaran untuk para keluarga 3 Generasi semua, untuk para semua ayah dan ibu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.